Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari di Krusty Krab, terlihat SpongeBob tengah melayani Sandy untuk memberikan Krabby Patty combo yang lengkap. Namun di sini Sandy hanya mengambil segelas minuman dan memilih memakan bekal dari rumah. Kemudian setelah ditelusuri, ternyata isi dari bekal tersebut merupakan kacang barbeque, sampai-sampai SpongeBob yang sempat melihat menutup mata dengan cara menenggelamkan secara rapat. Namun Sandy yang santuy dan mencoba mengambil satu kacang, mengejutkan setelah disantap mulut Sandy sontak berapi, yang selanjutnya berasap yang dikeluarkan dari cerobong. Selesai dari itu, SpongeBob yang masih takut apa boleh buat, Sandy dengan baik hati memberikan, dan dirinya yang penasaran sedikit memantau di sekitar sebelum mengambil kacang. Berlanjut dilahap dan berefek api seperti Sandy sebelumnya. Mengejutkan, SpongeBob merasakan ada sesuatu yang jika dilihat ke atas ternyata ada Tuan Krab sedang memantau. Dan dengan itu matanya pun turun untuk melihat hal tak biasa di lokasi SpongeBob. Dan benar saja setelah melihat ke belakang terpantau ada sepiring kacang barbeque yang dengan cepat dirinya turun untuk mengatasi hal yang tak diinginkan. Krab yang dengan emosi memarahi SpongeBob. Ia pun yang merasa bersalah meminta maaf kepada Tuan Krab, serta Sandy yang melihat hanya meminta Tuan Krab untuk mencoba. Di sini Krab yang sedikit marah sambil menyita patty dan kacang. Apa boleh buat setelah dibawa kabur ke ruang kantor, mengejutkan Krab yang mencoba secara sembunyi dengan spontan mengeluarkan semburan. Dan akhirnya ia pun suka sambil mengatakan kalau Sandy akan ia rekrut sebagai koki baru. Sang Sandy yang terkejut tiba-tiba Krab menarik ke dalam dapur dan langsung memberikan topi pekerja Krusty Krab. SpongeBob yang sempat senang dengan kesepakatan antara mereka berdua, dengan sangat cepat seorang Krab memberikan beberapa keperluan barbeque yang itu ia rakit sedemikian rupa dengan beberapa alat sekitar. Setelah dirasa Sandy kuat di sepak, Krab pun bergegas pergi ke depan untuk memasang papan menu baru berupa kacang panggang, yang itu dengan sedikit semburan mengarah ke wajah Squidward. Di sisi lain, SpongeBob yang mencoba menghibur Sandy karena ia karyawan baru. Kemudian mereka berdua pun bergegas menuju meja eksekusi, dan SpongeBob sebagai karyawan lama hanya bisa membanggakan tempat panggangan. Namun secara tiba-tiba tepat di depan sudah ada pesanan menumpuk, yang itu merupakan pesanan Krabby Patty SpongeBob. Hingga ketika dirinya melihat pesanan kacang belum ada, SpongeBob yang baik hati mencoba mempromosikan dengan cara memberikan ke salah satu customer. Seorang Bubble Bass yang terkenal lemparan kacang, tiba-tiba ia yang sempat menolak menyukai yang lagi-lagi mengeluarkan semburan seperti knalpot racing. Selanjutnya, ia yang merasa kalau makanan buatan Sandy sangat begitu nikmat. Sontak di saat memberikan nilai melalui bokong, orang-orang sekitar pun menjadi penasaran dan itu diikuti oleh yang lain dengan sedikit mengantri. Banyaknya pesanan terkait kacang sampai kertas menumpuk, barulah masing-masing dari mereka senang karena mendapati pesanan yang lumayan. Apalagi SpongeBob dan Sandy saling bersemangat membuat menu andalan. Setelah begitu lama beratraksi bersama SpongeBob, barulah mereka selesai dan terpantau para pelanggan sekitar sangat menyukai makanan yang berapi ke segala arah, termasuk seorang bayi sampai-sampai ibunya gosong menghitam. Tapi makin kesini pesanan seorang SpongeBob semakin sedikit dan lama-kelamaan Sandy memanggang begitu banyak karena permintaan pelanggan telah beralih dari patty. Seperti yang bisa kalian lihat, Bubble Bass malah adu skill dan hasilnya matanya merah, yang selanjutnya semburan yang keluar dari Krusty Krab malah mengarah ke pulau daratan sampai 3 pohon kelapa terbakar. Kemudian Tuan Krab yang menyediakan lebih banyak panggangan barbeque, secara semangat Krab memberikan beberapa keperluan, sampai-sampai tempat kerja SpongeBob sedikit tersingkir. Akan tetapi, Sandy yang semakin semangat dengan peralatan yang banyak, Krab pun langsung mengeluarkan daftar pesanan yang ada dan pesanan SpongeBob hanya sedikit bagian kertas.
SpongeBob yang memasak satu patty, tiba-tiba tepat di samping Sandy mengeluarkan jurus masak terpendam yang sangat begitu cepat hingga SpongeBob terkena sedikit efek dari beberapa kacang. Kemudian yang sangat bikin terkejut ketika Sandy selesai memasak dan SpongeBob memberikan satu patty, sial Sandy yang mengambil hanya untuk ganjel panggangan, serta sontak SpongeBob bersedih melihat patty-nya tak laku. Setelah beberapa waktu berlalu dan suasana Krusty Krab berubah, faktanya orang-orang yang datang banyak dari kalangan koboi, hingga Squidward yang melihat sedikit kurang semangat. Di bagian dapur yang sudah sangat banyak asap tebal karena Sandy menggunakan banyak bakaran, ternyata SpongeBob yang berada di sudut merasa tak tahan akan polusi, apalagi ia di sini hanya menjadi asisten yang dikarenakan tak ada satupun yang memesan patty. Berusaha mengambil capitan yang berada di ujung meja, beruntung setelah mendapatkan dan memberi, SpongeBob langsung keluar dapur, dengan alasan banyaknya asap pengganggu. Dengan bercampur penampakan asap menutup pintu sendirian. Ia yang tak dapat kembali masuk, akhirnya Sandy pun beraksi sendiri, dan Tuan Krab yang ingin membuang limbah. Mereka dikejutkan oleh SpongeBob di luar, sambil Krab menghiraukan dan membuang Krabby Patty yang tersisa. Krab yang bersenang-senang karena banyak yang membeli kacang, tapi tidak pada mantan karyawan yang hanya bisa bersedih di tumpukan patty bekas. Sandy yang merasa kasihan melihat SpongeBob yang dipecat, akhirnya ia pun yang melihat Tuan Krab memiliki ide, yang mana ketika bos besar Krab tengah bersenang dengan uang, tiba-tiba terdengar ada keributan di luar, yang rupanya para pelanggan telah menuntut pesanan yang tak kunjung datang. Squid yang tak merasa bersalah dan hanya menyuruh Krab melihat ke dapur, faktanya seorang Sandy tak mau bekerja lagi, dan lebih memilih membuat kacang dan meninggalkan peralatan. Sandy yang hanya bisa santuy dimarahi Tuan Krab dan langsung pulang. Sesampai di kasir, ia juga tak lupa mengembalikan topi pekerja dan berlanjut pergi dari restoran. Selanjutnya, para customer yang meminta pertanggungjawaban atas pesanan. Apa boleh buat, mereka yang sudah sangat emosi hanya bisa merusak gedung Krusty Krab dengan mencabut beberapa properti yang ada. Tapi di saat salah satu dari mereka mencoba memakan meja, tak disangka rasa kayu yang dimakan lumayan enak, yang alhasil Bubble Bass yang penasaran mencoba menggigit lantai. Kemudian pemimpin koboi yang meminta untuk memakan bangunan, langsung tanpa rasa bersalah mereka menghabisi benda yang terlihat, sampai-sampai restoran yang tadinya utuh menjadi hilang. Di sisi lain, SpongeBob yang hanya bisa memasak patty dengan kondisi tak semangat. Beruntung aroma yang berteriak membuat orang-orang yang tadi tertarik oleh patty, yang hasilnya dua orang itu memesan termasuk Bubble Bass. Orang lain yang juga ikutan mengantri sampai panjang, sontak SpongeBob kembali cerah semula dan memulai kembali aktivitas dan fasilitas yang ada. Namun yang bikin gak ada akhlak, Krab yang mengatakan kalau harga naik 2 kali lipat. Secara tiba-tiba Sandy menarik badan Tuan Krab sambil menyemangati SpongeBob dengan usaha barunya, yang kemudian film pun berakhir guys. Oke guys, malam itu di kediaman rumah keluarga rumah Cecil yang memperlihatkan si Patrick yang sudah menunggu berjam-jam lamanya untuk malam hari ini. Dia sekarang sedang berada di atas panggung dan akan membagikan sesuatu yang sangat spesial dengan para penggemarnya. Lalu Squidina langsung mematikan lampunya. Di tangannya si Patrick memegang yoyo yang bercahaya. Hal itu tentunya membuat satu penonton yang melihatnya langsung dibuat sangat takjub. Namun sayang, permainan yoyo itu hanya sekejap saja dan akhirnya pertunjukan pun telah selesai. Si penonton itu protes karena si Patrick yang tidak bisa bermain yoyo namun justru malah pergi begitu saja. Padahal dia sangat membutuhkan hiburan itu. What? No, you can't. Patrick kemudian nongol sudah memakai baju tidurnya karena hari ini sudah larut malam. Jadi pertunjukan berhenti, namun si penggemarnya tetap ngeyel bahwa di malam ini merupakan malam yang sangat tepat untuk si Patrick melakukan pertunjukan hiburan lagi. Squidina lalu setuju dengan si penggemarnya itu karena dengan begitu pasti mereka akan mendapat lebih banyak penggemar lagi.
Dan di sana justru si Patrick malah tertidur pulas. Akhirnya Squidina pun langsung segera pergi ke tempat kopi para pekerja ubur-ubur dan ia langsung membawa satu ubur-ubur. Saat si Patrick tertidur, Squidina langsung memasukkan ubur-ubur itu ke bokongnya. Tentunya atas kejadian tersebut membuat seluruh badan si Patrick langsung disengat habis-habisan. Si Patrick pun merasa sangat kesakitan, bahkan tubuhnya bisa berubah-ubah bentuk. Tujuannya tak lain agar si Patrick terbangun dari tidurnya. Singkat cerita, setelah semua persiapan sudah matang, tepat jam 12:30 malam acara pun telah dimulai lagi. Dari dalam rumah mereka berdua sedang melakukan siaran video dan mendengar jika kedua orang tuanya sedang berdebat. Dalam hal ini si Patrick melihat jika Cecil ayahnya sedang mengalami masalah mengenai keuangan hingga membuatnya putus asa. Di meja itu layaknya suami istri, Bunny pun menguatkan sang suami agar dia segera membayar hutangnya karena ternyata Cecil memiliki hutang sebesar $16.000. Hal itu tentunya membuat Cecil benar-benar sangat panik karena jumlah hutangnya benar-benar sangat banyak. Sedangkan sekarang dia sudah tidak memiliki uang sebanyak itu. Akhirnya Cecil menangis karena dia sekarang sudah bangkrut dan pengangguran. Sambil menunggu 19 juta lapangan kerja. Dan ternyata di meja itu mereka berdua sedang memainkan permainan monopoli. Bunny tertawa lepas karena telah berhasil memenangkan permainan tersebut. Apalagi saat itu Cecil harus mendarat di Parit Mariana, tempatnya membangun 2 kondominium mewah, dan karena di sini Bunny telah memenangkan permainan itu, sebagai imbalannya Bunny meminta agar Cecil menciumnya. Hal ini pun langsung dilakukannya tepat di depan kedua anaknya yang sedang merekam video mereka. Karena si Patrick dan Squidina merasa sangat jijik, ia pun langsung segera pergi dari sana guys. Sekarang menunjukkan waktu jam 1 malam, kini giliran kakeknya yang akan direkam secara diam-diam tanpa sepengetahuannya. Di sana sang kakek melepas pakaiannya karena dia akan segera pergi tidur. Tak lupa sang kakek melepas gigi palsu serta jenggot untuk diamankan terlebih dahulu ke dalam botol kaca yang berisi air. Lalu kedua alis mata juga dicopot untuk disimpan. Dan paling mengerikannya, kedua mata juga ikutan dicopot. Keduanya pun sudah merasa sangat panik setelah melihat proses pemisahan anggota badan kakeknya, apalagi hatinya juga dikeluarkan dari tubuhnya. Patrick dan adiknya merasa sangat jijik dengan tingkah laku kakeknya itu. Dia pun menyesal karena sudah membuat video diam-diam. Si kakek kemudian langsung membaluri seluruh tubuhnya dengan pelembab. Lalu si kakek langsung mengusap-usap tubuhnya dan setelah semuanya selesai, ia akan segera pergi tidur. Mereka berdua yang melihat itu kemudian langsung segera pergi dari sana keluar rumah. Di luar mereka langsung teriak-teriak untuk menghilangkan semua ketakutannya. Saat itu Squidina pun menganggap bahwa kejadian aneh ini tidak terlalu sering, jadi dia berniat akan tetap merekamnya. Namun nyatanya di pinggir jalan mereka melihat ada seekor bulu babi yang sedang bermain dengan seekor kelinci. Padahal mereka berdua merupakan musuh bebuyutan. Namun mengapa bisa akur begitu saja? Karena momen tersebut sangat langka. Akhirnya Squidina memutuskan untuk mengikuti keduanya untuk merekam video secara diam-diam. Di malam itu, kelinci dan bulu babi pergi masuk ke dalam klub hewan peliharaan. Squidina memutuskan untuk pergi masuk ke dalam, namun sayangnya si penjaga langsung melarang mereka berdua untuk masuk, karena tempat ini hanya untuk para hewan peliharaan saja. Squidina kemudian segera pergi dari sana karena dia sudah memiliki sebuah ide. Setelahnya si Patrick menyamar sebagai siput peliharaan. Tujuannya agar dia bisa diperbolehkan masuk ke dalam. Untungnya si penjaga itu langsung membiarkan mereka berdua masuk ke dalam klub tersebut. Sesampainya di sana, Squidina menyuruh si Patrick agar bersikap biasa saja. Lagian mereka tidak akan tahu jika mereka bukanlah binatang peliharaan. Saat itu justru si Patrick sangat terpesona dengan tempat ini karena di dalamnya sangat banyak sekali binatang peliharaan yang bersenang-senang. Mulai dari para cacing laut, siput, dan binatang lainnya. Ia mengakui bahwa tempat ini sangatlah keren. Tanpa sadar dengan mulut panjangnya, si Patrick malah mematikan musik piringan hitam. Hal ini tentunya membuat para hewan peliharaan langsung menatap ke arah mereka berdua. Squidina pun menyuruh si Patrick agar secepat mungkin untuk segera pergi dari sana karena penyamarannya telah terbongkar. Beruntungnya sebelum diserang mereka berhasil pergi meloloskan diri. Justru kesempatan itu malah dimanfaatkan oleh kelinci karena dia tidak terima dengan ulah si Patrick dan Squidina karena sudah membuat onar di wilayah para hewan itu.
Di sana juga ternyata ada si Gary, nampaknya sangat jelas jika si kelinci itu sudah memprovokasi semua para hewan itu untuk melakukan balas dendam terhadap warga kota Bikini Bottom. Sekarang tepat jam 3 malam, tujuan berikutnya yaitu ke sebuah tempat teropong raksasa yang mana ternyata sedang ada Sandy yang sedang melakukan penelitian. Si Sandy pun terkejut karena kedatangan dua sahabatnya. Squidina kemudian menjelaskan bahwa mereka berdua sedang mengadakan acara larut malam dengan cara merekam beberapa kegiatan orang yang ditemuinya. Si Sandy pun mengizinkan Squidina untuk merekam tentang kegiatannya. Saat itu si Patrick mulai menggunakan teropongnya dan ia menganggap di langit-langit dan batu besar berwarna abu-abu, padahal itu adalah bulan. Ia menjelaskan sedang mempelajari bulan untuk ilmu sains, namun si Patrick malah bilang jika sains itu membosankan. Alhasil di sinilah ia pun mulai menggerakkan teropong raksasa itu untuk melihat di sekelilingnya, namun dia malah merusak rumah-rumah milik orang lain. Bahkan si Patrick juga telah mengganggu kedua orang yang sedang lamaran di rumahnya. Lalu di jalan juga dia telah melihat kedua orang yang akan berkelahi, namun karena kedatangannya justru membuat kedua pemuda itu sangat ketakutan dan mereka tidak jadi bertarung lagi. Si Patrick pun sudah merasa bosan dengan hal tersebut hingga suatu hari ia telah menemukan tontonan yang seru. Teropongnya melihat di rumah orang yang sedang menonton televisi. Sandy pun langsung segera mengambil teropongnya lagi, namun si Patrick menolak karena ia ingin menonton kelanjutan drama di TV itu, sehingga terjadilah perebutan di antara mereka berdua. Si Patrick tidak mau mengembalikan teropong itu, akibatnya membuat teropong itu berputar-putar tak terkendali. Di sana terlihat Patrick telah memasukkan matanya ke dalam teropong yang sangat serius. Hingga justru Patrick mengatakan bahwa dia telah melihat bulan berwarna pink, yang mana ternyata si teropong itu malah menangkap bokong si Patrick sendiri guys. Sehingga atas kejadian itu Sandy sontak marah dan langsung melempar keluar keduanya. Sekarang waktu menunjukkan jam 4 malam, mereka pun akan pergi menuju rumahnya untuk pergi tidur karena dia yakin acara malamnya pasti akan sangat seru. Tanpa sepengetahuan mereka, para hewan peliharaan itu sudah menunggu momen tersebut. Saat itu mereka sedang berbincang-bincang mengenai aksinya tadi. Mereka sangat yakin pasti rencananya akan berhasil. Namun kejadian yang tak terduga justru mulai muncul karena para hewan peliharaan datang yang membawa 2 tank, pertanda mereka akan melawan Patrick dan saudaranya. Mereka siap bertempur sedangkan keduanya sudah mulai keringat dingin karena ketakutan. Gary kemudian muncul dari atas tank baja, mereka pun terkejut setelah melihatnya. Apalagi ternyata di sana juga sudah ada SpongeBob yang berhasil dijadikan tahanan. Si Gary yang kemudian berbicara di depan semua teman-temannya, tentunya mereka berdua tidak tahu bahasa hewan. Akhirnya si Gary meminta tolong kepada SpongeBob agar menerjemahkan bahasanya. Yang intinya saja, Gary sudah tidak suka lagi dengan orang-orang karena menganggap dirinya adalah yang paling sempurna. Namun ketika semua orang sudah bersiap membuka makanan untuk memberi hewan peliharaan masing-masing, secara tiba-tiba saja hewan peliharaan itu langsung segera pergi kembali ke tempatnya semula. Untungnya nasib keduanya berhasil selamat. Singkat cerita jam 6 kurang, mereka telah berhasil pulang ke rumahnya. Di sana Squidina langsung menggosok giginya lalu langsung berkumur-kumur. Karena ketika giginya sudah bersih, tidurnya akan nyenyak seperti orang mati. Keduanya langsung segera pergi tidur masing-masing, namun alarm menunjukkan jam 6 pagi sehingga mereka harus melanjutkan episode berikutnya. Dan si Patrick pun langsung menyetujuinya yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, film dimulai di rumah nanas, tempat SpongeBob sedang mencari Gary yang tiba-tiba menghilang. Ia berkeliling, memanggil-manggil siput kesayangannya tetapi tidak menemukannya. Hingga akhirnya ia mendengar suara Gary dari luar rumah. SpongeBob segera keluar dan terkejut melihat Gary berada di atas pohon yang sangat tinggi. Dengan panik, ia berlari menghampiri dan meminta Gary untuk turun. Namun Gary hanya diam di tempatnya seolah-olah tidak menghiraukan SpongeBob. SpongeBob mulai berpikir keras untuk mencari cara menyelamatkan Gary. Matanya kemudian tertuju pada sebuah tuas darurat di batang pohon. Tanpa pikir panjang, ia pun menarik tuas tersebut. Tiba-tiba terdengar suara sirine berbunyi. Dari kejauhan sebuah mobil pemadam kebakaran melaju dengan cepat. Di dalamnya ada Larry, petugas pemadam kebakaran yang gagah, bersama rekannya yaitu Pak Tua Welker.
SpongeBob yang melihat kedatangan Larry langsung terpesona dan menganggapnya sebagai pahlawan. Begitu sampai, Larry segera menginstruksikan timnya untuk bersiap melakukan penyelamatan. Mobil pemadam diparkir mendekati pohon, lalu tangga panjang dikeluarkan menuju tempat Gary berada. Patua Welker ditugaskan untuk naik dan menyelamatkan Gary. Namun karena usianya yang sudah tua, Welker tampak kesulitan memanjat tangga. Sementara itu, Gary yang mulai bosan malah turun sendiri, meninggalkan lendir di tangga. Akibatnya, Walker terpleset dan jatuh dengan keras ke tanah, guys. Sementara itu, SpongeBob yang masih bersama Larry merasa kagum dengan kekuatan jari-jarinya. Tanpa sadar, ia malah bermain ayunan menggunakan tangan Larry. Tak lama kemudian, ambulan datang untuk membawa Welker ke rumah sakit. Kini Larry harus mencari pengganti rekannya agar tugasnya sebagai petugas pemadam kebakaran tetap bisa berjalan dengan baik. Keesokan harinya, SpongeBob dan Gary mendatangi departemen pemadam kebakaran Bikini Bottom. Saat Larry membuka gerbang, cahaya terang menyinari tempat itu, membuat SpongeBob semakin terinspirasi dengan pekerjaan pemadam kebakaran. Bahkan Gary kini memiliki warna baru di cangkangnya, seolah-olah menandakan bahwa ia juga ingin menjadi bagian dari tim. Larry mengajak mereka berkeliling markas. Ia pun menunjukkan berbagai perlengkapan pemadam kebakaran, termasuk selang air yang sudah usang dan penuh lubang. SpongeBob yang baru pertama kali melihatnya malah tertawa dengan keras. Kemudian mereka menuju asrama tempat tidur para anggota pemadam kebakaran. SpongeBob mencoba satu persatu tempat tidur yang ternyata memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang empuk dan juga ada yang keras, dan ada yang sangat nyaman hingga ia tertidur pulas. Namun ketika ia membuka selimut, ternyata di dalamnya ada Patrick yang juga sedang tertidur. Patrick pun bangun dengan antusias menyambut SpongeBob. Dengan cara yang tidak terduga, ia mengeluarkan api kecil dari tangannya tuh guys. Kemudian Larry pun segera memadamkan api dan memperingatkan bahwa bermain api sangatlah berbahaya. Ia kemudian menjelaskan bahwa Patrick adalah salah satu anggota sukarelawan pemadam kebakaran. SpongeBob sangat senang mendengar itu hingga ia dan Patrick berjabat tangan dengan begitu kuat, sampai salah satu tangan SpongeBob pun terlepas. Perjalanan mereka berlanjut ke sebuah kubah yang berisi api, pertama yang pernah digunakan di Bikini Bottom. SpongeBob sangat terpesona melihat keindahan api yang terus menyala di dalam kubah tersebut. Namun sebelum ia terlalu larut dalam kekaguman, suara Patrick memanggilnya. Patrick mengajak SpongeBob mencoba tiang pemadam kebakaran yang digunakan untuk turun dari lantai atas ke bawah. Sebelum mereka meluncur, Larry memperingatkan agar mereka menggunakan tiang dengan benar. Namun Patrick yang ceroboh langsung memilih tiang yang mengarah ke kamar mandi. Sementara itu, SpongeBob tertarik dengan tiang yang penuh dengan tanda peringatan. Meskipun Larry sudah memperingatkannya, SpongeBob tetap nekat meluncur. Begitu meluncur, SpongeBob langsung menjerit. Tiang itu berputar-putar meliuk-liuk, bahkan membawanya melewati berbagai rintangan aneh. Akhirnya ia mendarat dengan selamat meski tubuhnya gemetar ketakutan. Larry lalu membariskan para sukarelawan baru, termasuk Squidward yang ternyata dikirim oleh Mr. Krabs sebagai hukuman dari pengadilan. Squidward tampak tidak semangat tetapi tetap mengikuti pelatihan. Pelatihan yang pertama kali dimulai menggunakan selang pemadam kebakaran, namun tekanan air yang sangat kuat membuat mereka bertiga terpental. Bahkan wajah Larry tak sengaja tersiram air bertekanan tinggi. Selanjutnya mereka menjalani simulasi penyelamatan. Patrick berperan sebagai ibu rumah tangga yang terjebak di lantai atas. Sementara itu, SpongeBob dan Squidward bertugas sebagai pemadam kebakaran. Squidward meminta SpongeBob menekan tombol tangga dengan pelan, tetapi SpongeBob yang panik justru menekannya dengan keras. Tangga melesat ke atas dengan kecepatan tinggi, membawa Squidward hingga ke permukaan laut. Ketika akhirnya ia turun kembali, ia tampak lemas. Selanjutnya, Larry pun mengevaluasi mereka. SpongeBob hanya bisa berhasil menyelamatkan kepala boneka, sementara Patrick malah terjatuh ke tanah. Larry kecewa tetapi tetap mengapresiasi usaha mereka. Sebagai hadiah, SpongeBob dan Patrick diberi topi pemadam kebakaran dan alat komunikasi. Sementara Squidward hanya mendapat mainan karena persediaan telah habis.
Tiba-tiba Larry mendapat telepon tentang seekor hewan peliharaan yang terjebak di pohon. Karena ingin beristirahat, ia mengirim tim sukarelawan barunya. Sesampainya di lokasi, mereka mendapati bahwa pemanggilnya adalah Plankton yang meminta mereka menyelamatkan Spot. Patrick menaiki tangga untuk menolong Spot, tetapi begitu sampai di atas, ia malah diserang oleh cairan yang disemburkan Spot, hingga membuatnya terjatuh. SpongeBob pun menelpon Larry untuk meminta bantuan, tetapi Larry malah tertawa terbahak-bahak. Tanpa ia sadari, lengannya menyenggol dinding, menyebabkan api pertama di dalam kubah mulai berkobar. Untungnya, Spot akhirnya turun sendiri dengan bantuan Gary. Ketika mereka kembali ke markas, tiba-tiba alarm darurat berbunyi. Mereka berkendara mundur hingga menyebabkan kekacauan di jalan. Begitu sampai, mereka terkejut melihat markas pemadam kebakaran terbakar hebat karena api yang Larry pelihara sendiri. Larry meminta bantuan tim sukarelawannya. Mereka mencoba menggunakan jaring penyelamat, tetapi malah membuat Larry terpental kembali ke atas. Akhirnya mereka menggunakan selang pemadam untuk memadamkan api, tetapi tekanan air yang kuat justru membuat mereka terbang. Meski begitu, api berhasil dipadamkan, tetapi terjadi ledakan besar yang membuat markas kembali terbakar. Gary pun segera memanggil Pak Tua Welker untuk meminta bantuan, di mana ia langsung masuk ke dalam tanpa rasa takut dengan menerobos pintu garasi dengan keras. Setelah berhasil menyelamatkan mereka semua dari maut, dengan super berani lagi ia memadamkan si jago merah yang selanjutnya membuat hal itu menjadi kagum. Namun yang sangat bikin sial, SpongeBob yang tiba-tiba datang membawa sampel api. Secara tidak sengaja benda itu terjatuh, yang hasilnya mobil yang berada di depan meledak hebat termasuk kantor pemadam kebakaran. Yang sontak saja hal itu langsung menghilang. Larry yang tercengang dengan apa yang terjadi, SpongeBob pun malah beralih profesi sebagai dokter yang membuatnya dirinya kabur. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, pada suatu hari yang memperlihatkan acara TV di Jellison Group, yaitu sebuah acara untuk penggemar ubur-ubur, yang dimana pembahasan mereka sedang membahas ubur-ubur bulan, ubur-ubur dongeng yang bermigrasi ke Bikini Bottom setiap 25 tahun. Di sana sudah ada 2 presenter yang sudah standby untuk mengisi acara itu, apalagi ketika presenter pria sedang menoleh ke bawah kursi. Tiba-tiba datanglah si badut bersama dengan ubur-uburnya. Tak beberapa saat kemudian terdengarlah suara SpongeBob yang jadi narasumber dalam acara itu. Saat itu 2 presenter itu mulai membicarakan jenis ubur-ubur dongeng yang bermigrasi ke Bikini Bottom. Kemudian presenter itu langsung memberikan rekaman video mengenai Kevin yang telah berhasil menangkap ubur-ubur itu. Akan tetapi di sini SpongeBob mempercayainya karena video rekaman Kevin yang telah menangkap ubur-ubur jelas-jelas rekaman palsu. Namun pernyataan dari SpongeBob tersebut justru malah ditertawakan oleh ketiga para ikan di sana. Oleh sebab itu SpongeBob pun berjanji akan bertekad untuk menangkap ubur-ubur bulan itu sendiri untuk membuktikan keberadaannya. Lalu pada saat SpongeBob bersama dengan Gary berada di rumah yang sedang menonton televisi yang membicarakan tentang ubur-ubur, dia pun segera pergi ke sebuah tempat. Singkatnya, ternyata SpongeBob kini sudah berada di Jelly Spotter Clubhouse guna mencari keberadaan Kevin. Dia pun langsung menuju ke sebuah pintu yang ukurannya sangatlah panjang dan juga besar. Untungnya di sana ada tombol bel, namun dia kesetrum beberapa kali saat menekan tombol itu, hingga membuat SpongeBob memunculkan tulang-tulangnya. Lalu datanglah salah satu penjaga di gedung itu yang berteriak kepada SpongeBob. Kemudian dia langsung mempersilahkan SpongeBob untuk masuk ke dalam klubnya, yang dimana SpongeBob langsung menaruh hormat kepada pemimpin Jelly Spotter Clubhouse, yang ternyata kini pemimpin barunya adalah si Patrick. Hal itu pun membuat SpongeBob sangat senang sekali bahwa sahabat terbaiknya telah menjadi seorang pemimpin di tempat itu.
Si Patrick yang kikuk mengatakan kepada SpongeBob bahwa kini si Kevin telah dikeluarkan dari grupnya, sembari si Patrick nyemil jajanan dan memberitahu foto pengusiran si Kevin. Salah satu anak buahnya kemudian memberikan alamat tempat tinggal si Kevin sekarang. Si Patrick kemudian langsung mengunyah kertas itu, lalu langsung disemburkan kepada anggotanya agar diberikan kepada SpongeBob. SpongeBob kemudian mengambil kertas yang berisikan alamat itu. Dia pun seketika langsung memeluk si Patrick sebagai tanda terima kasihnya. Setelah SpongeBob pergi, Patrick meminta jajan lagi ke anggotanya. Pada malam harinya yang memperlihatkan SpongeBob yang berada di hutan untuk mencari keberadaan Kevin. Dia melihat sebuah gubuk yang sangat menyeramkan disertai dengan petir yang menggelegar. Meskipun SpongeBob ketakutan, namun dia tetap berjalan menyusuri tempat itu karena dia ingin bertemu dengan Kevin. SpongeBob kemudian langsung mendekati gubuk itu. Saat dia membuka pintu gubuk tersebut dengan sangat gemetaran kalau ada hantu gentayangan. Dia pun dibuat sangat shock, untung gak jantungan karena ruangan itu sangat kotor. Ditambah dengan kemunculan sosok si siput yang jelek, hal itu mengakibatkan SpongeBob ketakutan dan menjerit. Gak berselang lama dari itu datanglah nenek tua yang mengagetkan SpongeBob hingga dia hampir pingsan. SpongeBob kemudian langsung menanyakan alamat Kevin. Nenek tua itu menunjukkannya bahwa sekarang Kevin tinggal di tong sampah dengan wujud yang enggak karu-karuan. SpongeBob kemudian langsung memeluknya bahwa dia senang bertemu dengan Kevin. Di sini Kevin mulai berterus terang bahwa dia sudah tidak bisa lagi menangkap ubur-ubur. Hal itu pun mengakibatkan Kevin benar-benar sangat bersedih setelah kehilangan kemampuannya. Bahkan karena tangisannya membuat seisi tong sampah itu berisikan air mata yang mengalir hingga menciptakan air mancur. SpongeBob menghiburnya bahwa dia akan membantu Kevin dalam masalahnya. Kemudian datanglah nenek tua yang langsung membuang sampah di tempatnya. SpongeBob kemudian langsung membersihkan seluruh tubuh Kevin agar lebih ganteng lagi. Dimulai dari memotong rambut-rambut yang sudah panjang, kemudian mendandaninya hingga terlihat lebih bersih. Bahkan kini Kevin terlihat seperti dulu lagi, tidak memiliki janggut dan juga jenggot. Untuk sentuhan yang terakhir, Kevin pun diberikan baju oleh SpongeBob agar penampilan yang dulu kembali lagi. Terbukti Kevin sangat senang sekali dengan stylenya yang dulu. Kemudian pagi harinya yang memperlihatkan SpongeBob bersama dengan Kevin yang berada di lapangan ubur-ubur untuk melatihnya. Namun ternyata emang benar Kevin sudah nggak bisa lagi menangkap ubur-ubur karena pada saat dia menangkapnya justru malah membuatnya disengat. SpongeBob memotivasinya agar Kevin tetap semangat. SpongeBob kemudian melatihnya menggunakan ubur-ubur kecil. Siapa tahu Kevin bisa menangkapnya. Namun sayang sekali yang ternyata si Kevin tidak bisa menangkapnya. Justru dia telah terkena sengatan lagi. SpongeBob kemudian mencoba mengambil satu ubur-ubur untuk dimasukkan ke dalam jaringnya. Terbukti metode ini benar-benar berhasil dan membuat Kevin kembali bisa menangkap ubur-ubur lagi. Lalu setelah latihan sepanjang hari bersama, malam harinya terlihat mereka berdua masih berada di lapangan ubur-ubur. Kemudian berjalan secara mengendap-endap hingga akhirnya mereka berdua ngumpat di semak-semak. Ternyata SpongeBob dan juga Kevin ingin melihat keberadaan ubur-ubur bulan yang sangat terlihat terang benderang saat bulan purnama. Hal itu membuat SpongeBob sangat senang. Namun justru Kevin pergi meninggalkan SpongeBob. Lalu SpongeBob pun langsung menyusul Kevin sembari dikejar-kejar oleh ubur-ubur bulan. SpongeBob kemudian menanyakan alasan Kevin kabur begitu saja. Apa masalahnya? Di sini Kevin mengatakan kembali bahwa dia sudah tidak tahu lagi cara menangkap ubur-ubur karena selama ini saat berada di pentas dia hanya menggunakan gen screen agar terlihat bisa menangkap ubur-ubur. SpongeBob menasehati Kevin agar dia mau menangkap ubur-ubur itu. Tujuannya agar orang-orang tahu bahwa dia adalah seorang pemburu ubur-ubur yang sejati.
Oleh sebab itu di sini SpongeBob akan membantunya untuk menangkapnya. Di sinilah SpongeBob dan juga Kevin langsung segera bersembunyi di tempat sampah. Lalu ketika ubur-ubur raksasa itu muncul, mereka berdua pun langsung keluar dan menangkapnya. Namun karena ubur-ubur itu memiliki kekuatan sengatan yang lebih besar, hal itu membuat mereka berdua kesakitan hingga membuat kerusuhan di tengah-tengah kota. Lalu si Kevin gak sengaja menabrak mobil polisi yang sedang terparkir sehingga membuat alarm berbunyi. Para warga yang sedang tertidur kemudian langsung kaget keluar dari rumahnya yang melihat pemandangan SpongeBob dan Kevin yang sedang diserang oleh ubur-ubur. Lalu mereka berdua berhasil kabur terbebas dari kejaran ubur-ubur raksasa. Hal itu membuat SpongeBob dan juga Kevin benar-benar sangat kelelahan. Bahkan lutut si Kevin sudah kerasa kelelahan dan juga ngantuk akibat dikejar-kejar. Oleh sebab itu di sini SpongeBob langsung berubah menyamar menjadi keju. Terbukti ubur-ubur bulan itu datang. SpongeBob langsung mengeluarkan jaringnya sembari diikuti oleh Kevin yang akan langsung menangkapnya. Akan tetapi secara tiba-tiba saja awan telah menutupi cahaya bulan, sehingga hal itu mengakibatkan SpongeBob panik karena takut ubur-ubur itu akan lolos. Untungnya saat itu datanglah pahlawan kita, yaitu si Patrick yang langsung menurunkan celananya dengan semua anggota grupnya. Yang hal itu memang sengaja telah dilakukan agar cahaya bulan bisa dipantulkan lewat pantatnya. Terbukti semua warga di Bikini Bottom juga ikut membantu untuk menurunkan celana mereka semua. Sehingga cahaya dari pantulan bulan pun semakin terang benderang berkat para bokong warga Bikini Bottom. Lalu SpongeBob langsung segera menangkapnya dan berhasil ditangkap. Kemudian diikuti oleh Kevin, namun dia sangat licik karena secara tiba-tiba saja langsung memotong tongkat ubur-ubur SpongeBob demi mendapatkan pujian dari semua orang. Sehingga akibatnya si Kevin telah kebawa oleh ubur-ubur bulan hingga membuat Kevin terjebak sampai ke bulan. Dan akhirnya si Kevin akan terjebak selama 25 tahun lamanya di sana diakibatkan karena keserakahannya. Yang kemudian film pun telah berakhir ya guys. Sampai jumpa, bertemu kembali.